Wong sing ngaku ora bapake diaku bapake dianggap ngafiri atau ngingkari ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu melahirkan kesombongan itu mesti. Karena mesti milih yang keren kan. Milih sing apa? Keren. Nomor dua terjadi campur aduk napa? Nasab. Mari kula suwun sing pun ngadung anak istilah anak angkat istilah bahasa Indonesia. Tetap harus ditulis silsilah keluarganya, dia saudaranya berapa. Kalau anaknya itu tersinggung dianggap anak angkat, berarti cah sombong satu balik non keluarganya. Nah, apa ya apa. Terus ketiga ini yang penting. Orang me anak angkat itu alasannya kan saake, kepengen nulung wong miskin. Kula baleni rata-rata niatnya kan kepengen nulung orang miskin. Nak cara kula, nak pancen niate gitu betul. Niki pendapat kula lho. Tapi maksudnya nyangkut pembatalan anak angkat itu jelas ada di Quran, di hadis. Alasan kedua istilatul ansab ya ada di kitab. Tapi yang ketiga ini pendapat saya. Yang ketiga ini jelas. Saya ulama itu harus jelas. Yang tadi di Quran, di hadis itu dua alasan tadi di Quran, di hadis. Yang ketiga ini saya pribadi. Dan saya yakin saya benar. Kalau Anda tidak sependapat dengan saya berarti tidak tahu mikir. Orang kok sampean terus apa? Bener. Misalnya aku main anak angkat Ruhin. Sakit, roca keriting, langsung lunak sampai anak angkat. Sudah cilik, jadi cimu terus tua wanan ini gitu. Coba yang no saya iki. An cilik kan lucu ya, keriting, lemu, putih, kan sampai anak angkat. Nah, itu kan misalnya Ruhin kan serai-rai kakian pola kan. Terus minta sepeda motor Tiger atau Nexon atau Ninja gitu. Kan berarti saya kalau nuruti anak angkat karena dia sudah kayak anak saya kan mungkin tak turuti. Tuku sepeda motor 30 juta. Dia umur 16 tahun tak tukokno sepeda motor karena dia kayak anak angkat 20 juta. 20 juta itu kalau saya niat baik, yang penting tak kekno wong fakir miskin atau tak kekno santri. Itu dapat berapa santri? 20 juta misalnya tak kekno wong soleh atau santri atau masyarakat. Kalau 20 orang saja dapat 1 jutaan, maturune tak ngamek, ndongakno kabeh. Kere 20 ndongakno kabeh. Tapi gara-gara mek anak angkat, uang 20 itu tersentral, terpokok ning satu orang. Yaiku ning Ruhin, iku wae dienggo sepeda motor sing jelas manfaatnya. Paham sing kula maksud? Hanya dari segi sosial kan menjadi manfaat ini terbatas kan? Nggih, betul. Nah aku ramai anak angkat terusin kebagian 1 juta, mungkin Mustafa kirim pisan kebagian 1 juta kan beberapa orang kebuang. Karena saya ada harus terfokus mikir cakriteng, paham ya? Lo paham tenan tuh. Lo yang menentang pendapat saya boleh, saya pastikan ini pendapat saya. Tapi kan iso globalnya, paham tak? Artinya kalau orang enggak Ruhin dewasa tak kayak nomah, entek 100 juta. Alasannya saya kira Ruhin anak melarat. Andai kan aku gak main anak angkat, mungkin 100 juta lebih ke orang banyak. Tapi tetap boleh loh main angkat. Tapi cara kula nggih sekadar ya. Ya sayang, tetap kembalikan ke keluarganya, dibiayai saja. Itu dia atau mendapat kasih sayang keluarga, dia tidak sombong. Paham ya? Loh soal ingin spesial ya spesial saja, misalnya sama nanti anak. Nah kecuali mungkin ada pengecualian darurat, sampean nggak punya anak, ada ponakan atau keluarga, kamu angkat. Tapi nasabnya harus tetap ditulis. Saya ulang-ulang, nasabnya harus ditulis. Karena ciri utama manusia yang disebut Allah adalah faja'alahu nasabah. Jadi orang harus jelas nasabnya. Jadi alasan ketiga tadi kelihatan. Kalau anak angkat itu kan nanti semua aset itu kan terkonsentrasi. Itu mau. Biasanya wong lomo 20 juta dibagi wong akeh gara-gara dia anak angkat satu mungkin hanya untuk beli apa? Sepeda motor. Sepeda motor mulai tak keriting ngono wis mbok weling sangu 1 juta. Entek sedino. Padahal mau tak kena fakir miskin 1 juta cukup saulan kan. Ya sehingga sampean tidak usah tersinggung. Kalau mau cerita hukum, sehingga sirinya kenapa Rasulullah itu orang paling dicintai Allah dan punya hiburan ngepek anak angkat yaitu Zaid bin Harisah itu dibatalkan oleh Allah sendiri, dibatalkan oleh Allah sendiri. Tapi jangan kira dibatalkannya itu dibatalkan total secara sosial, bukan, dibatalkan secara hukum nasab. Sehingga semua sahabat yang dulu manggil Zaid bin Muhammad dimarahi Allah, suruh manggil Zaid bin Harisah.
Paham ya? Terus kula suwun sing wis kadung mek anak angkat ya ora usah dibatalno tapi nasabnya ditulis. Dan anak itu mulai kecil pun diberi pengertian kalau kamu anaknya ini, saudara kandungmu ini. Nah soal kowe kuwatir kok nang bocah tersinggung wong Jawa. Kamu harus lebih kuwatir ketimbang nanti nasabnya kacau balau kawin mbek dulure dhewe, kawin mbek ponakane. Senengane kok nggo alasan rasa Jawa. Ora tau mikir nasibe agama, dipikir nasibe rasane wong Jawa. Soale kaya aku mbek Mustofa tuwa jenggoten corong Jawa wajib dihormati, sesat tapi dihormati Mustofa. Wong ra jelas glundrunge kok apa dihormati. Ya harus pakai agama jelas. Orang dihormati karena alimnya atau karena lomane atau krana sabar melarate. Kudu jelas, kudu nyetor slip. Paham ya? Alasan dihormati. Gak apa-apa misalnya kita nulis ke saya fakir 10 tahun sabar. Jadi jenengan harus hormat saya. Kalau hormat siap kula. Mergo jelas kesalehannya. Dan saya siap sabar lagi sampai mati ya monggo nanti ditulis. Mumplus warga syaratnya ngalim ya abot, sugih, terus kadung ora sugih. Paling mungkin ya semarat karena sudah kadung melarat. Itu syaratnya sabar. Sabar itu orang ngeluh. Orang ngeluh itu betah. Biasanya orang nak betah, mbak Allah diterus dong, mus betah. Orang wis betah wae kan. Itu kan jadi repot. Jadi itu coba hitung ya. Alasan ketiga tadi bisa dihitung. Saya tuh punya pengalaman gitu. Saya punya saudara, punya keluarga, orang kaya, anak angkat. Itu ya kebaikannya ya terkonsentrasi, ya itu tadi tergerus hanya untuk 1-2 orang. Ya taruh saja tadi. Kalau orang punya uang 20 juta biasa diamalkan, mestinya bisa dikasihkan pondok atau fakir miskin bisa orang 20-30. Gara-gara anak angkat mungkin seleranya selera yang fuduli, yang enggak prinsip, yang sekunder. Misalnya untuk beli apa? Sepeda motor. Namun anak yang boleh enggak irukin anak angkat sepeda motor di aksesoris. Aksesoris sepeda motor larang bisa. Sepeda larang mau megenge ning mall. Ngentekno donya tenan. Itu kenapa? Menurut saya kalau mau baik-baik saja. Terus saya teruskan. Tapi teori saya ini ya tidak selamanya benar karena itu tadi yang dibatalkan hanya nasabnya saja itu yang pasti benar. Tapi Rasulullah itu ya unik. Ini cerita sisi Rasulullah. Rasulullah itu diputu jenis Hasan Husain. Hasan ganteng. Enggak ada orang mirip Nabi kayak Hasan. Hasan bin Ali. Ya putrane Sayyidah Fatimah sing sugeng kan namung Hasan kalian apa? Husain. Sebenarnya punya adik namanya Muhassin tapi meninggal. Hasan ganteng kan. Ganteng putih, ganteng putune Kanjeng Nabi. Terus Usama itu sampean Rabi Zaid iku rabi untuk Ummu Aiman. Nggih Zaid itu rabi untuk sinten pemwe. Pakai Usama Zaid bin Harisa. Terus gak ada anak namanya Usama. Zaid itu dia anak jeneng Usama itu wireng. Ngen turunane wong ireng. Niku Kanjeng Nabi sowan ngepol, mergo anake anak angkate. Putu saka anak angkat. Dipangku Kanjeng. Sampai sahabat itu cara sahabat wong Jawa nak ngenyek Nabi dah mangku gula kopi perkara ini sitok putih, sitok nopo? Lah niku nak Usama umbelen. Meler itu, umbel ngerti umbel sampean. Cara kene apa? Umbel. Niku Sayyidah Aisyah kon nyisi ora gelem. Wis ora anake wireng. Ubelan. Sayyidah Aisyah kon nyisi yo. Mboten urut. Jijik cara Jawa. Sayyidah Aisyah buaya anak wong sugih perawan. Bojone Kanjeng Nabi kon nyisi cah ireng. Gak gelem. Niku di sisi Kanjeng Nabi dhewe. Sampai Aisyah iku iri. Tanganku eman kena umbele sama malah tangannya Kanjeng Nabi akhirnya kata. Jadi artinya gini, jangan kira Nabi itu melarang anak angkat itu terus tidak sayang ya sayang, tapi jangan menggantikan nasab, jangan menggantikan nasab. Malah disebut Quran, ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu indallah. Fa illam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Ini diatur. Terus sekarang orang bangga ngambil anak angkat macam-macam. Nah, kita sebagai ulama harus ngomong ini duduk perkaranya karena orang itu punya nasab. Ya, nanti terjadi ikhtilatil apa? Ansab. Nasab itu 7 ya. Terus kedua ditambah nasab karena mertua. Tak tunggu hukumnya ini. Kalau nasab karena mertua itu 2 sisi. Haramnya mertua itu bimujarrodil akdi. Jadi misalnya
Saya nikah dengan istri saya. Sekali saya muni qabiltu nikah wa taswijaha bil mahril mazkur, itu otomatis saya sudah boleh salaman sama mertua saya. Sudah jadi mahram. Mahram bil musyaharah. Namanya mahram bil musyaharah. Tapi kalau saya rabi ibunya, misalnya Ruhin ana rondo. Kasusnya kancane bapak nanti konco. Ini kisah nyata. Konco guru dan PNS. Gawe kemenak, gawe depan. Dekne iku wis tuwa, mesti ya ora tuwa banget ya, pokoke duda. Karena dia sugih ning desa PNS kok sugih. Ngelamar cah wedok. Sing baturi bapak. Ngelamar cah wedok, ya namanya ngelamar cah wedok sing methuki ibuke rondo. Bareng ro ibuke luwih ayu. Dimethuki terus spontan muni ngene. Bapak saja kaget, yang nemani kaget. Mugi kalian jenengan terus pundi, Bu? Betul sampai anak jenengan. Ibuke yo edan gelem ibuke ku gelem. Ibuke ku gelem padahal posisi rono ape ngelamar anake. Ibuke ku gelem. Dari bapak wong edan. Bareng metu takoki bapak, "Lho kok piye sini-sini wong ngelamar anake kok to ibu?" Wong iku kang kancane bapak, "Ayo ibuke." Bareng wis kasil untuk ibuke terus dipertimbangkan jare sampean kan rondo anakmu ku perawan, payune gampang, penting ibuke mlaku sik terus rabi sama ibu.